Jumhur kecuali Imam As-Subki ada pendapat yang mengatakan memang sebelum dimandikan pun boleh disolati seperti itu. Jadi selama tidak ada yang mentakyin mengatakan saya saksi ini keluar dari Islam, maka dia tetap hukumnya Islam dan wajib kita solati. Niki kaidah di dalam ilmu fikih. Nah, ini kita menghormati tradisi yang ada. Misalnya di daerah tertentu, daerah pundi, Semarang atau pundi, itu ada tradisi pemakaman jenazah itu kepalanya di selatan, Pak. Di selatan, sirahnya di selatan, kakinya di utara. Kalau kebanyakan begitu. Kalau di tradisinya begini, Pak, bagaimana ini? Leluhur kami itu begini, bagaimana hukumnya? Kalau jawab di dalam kitab Fathul Mu'in, di dalam kitab Fathul Wahhab, jumhur ulama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i untuk masalah kepala di selatan itu tidak jadi masalah walaupun kurang afdol. So, sekali lagi walaupun kurang afdol seperti itu. Artinya tidak sampai dihukumi haram di dalam teori kita melakukan usul fikih maupun qaidul fikih. Yang pertama yang harus kita ambil dari ibrahnya Nabi Adam itu apa? Menghormati dan memuliakan leluhur, ini sangat penting sekali. Yang kedua adalah Nabi Yunus itu keluar dari perutnya ikan Huds. Ikan, ada yang mengatakan paus, ada yang mengatakan hiu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa referensi di dalam Tarikh Ibnu Jarir At-Tabari, kitabnya besar, bahwa beliau diberi umat yang agak sedikit nakal, kemudian beliau meninggalkan umatnya. Kemudian seperti itu tidak berkenan Allah Subhanahu wa taala. Maka diberi cobaanlah masuk ke dalam perutnya ikan Huds selama 40 hari. Dalam banyak referensi para ulama mazhab di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan Nabi Yunus keluar dari perutnya ikan Huds bertepatan dengan bulan Muharram. Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari penjara ketika difitnah mau memperkosa Sayyidatina Zulaikha itu juga pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Idris karena beliau memiliki sifat rahmah yang luar biasa, sangat senang dengan setiap orang. Setiap orang itu merasa dicintai sama Nabi Idris. Karena memiliki sifat arham yang luar biasa, maka diangkat derajatnya. Wa rafa'allahu makanan 'aliyya, diangkat ke tempat yang tinggi. Itu juga bertepatan di tanggal 10 Muharram. Bumi diciptakan tanggal 10 Muharram, air diciptakan tanggal 10 Muharram. Pertama kali ada hujan itu juga tanggal 10 Muharram. Ini semua keterangannya ada di dalam kitabnya para ulama yang telah ditashih, disahihkan oleh para ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i, begitu juga mazhab-mazhab yang lain. Saya selalu mengatakan begitu karena dalil Qur'annya ada, hadisnya ada. Cuman Quran hadis ini masih belum jelas, sehingga kita perlu menggunakan bagaimana sih pendapatnya para ulama Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki di dalam membaca hadis tersebut. Kemudian misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar Raja Namrud itu juga diselamatkan oleh Allah. Qul ya narukuni bardan wa salaman, barda wa salaman juga tanggal 10 Muharram. Ada wong Jawa niku, Pak, wong Jawa. Nah, sepak bola api ini kalau niku terus maca qul ya narukuni barda wa salaman. Api jadi dingin kan begitu. Ngoten niku. Terus ketika napa wong Jawa terus tirakat, terus riyadhah ben geni mboten bakar maca qul ya narukuni bardan wasalama barda wasalama. Ini dari mana? Meniru Nabi Ibrahim alaihis salam. Seperti itu. Nih. Jadi saya kira untuk amalan-amalan itu sudah ada dan mengikuti kebiasaan daripada nabi-nabi terdahulu. Kalau masalah ada yang berbeda, misalnya di Solo ada Kebo Kiai Slamet, ini sudah 2 tahun tidak punya job ya, tidak punya job, itu hanya teknik saja dari Kanjeng Sinuwun agar masyarakat mau berkumpul, mau ngaji di keraton. Mereka kemudian mengeluarkan kebu. Kenapa kebu? Pernah saya sampaikan tahun kemarin, karena kebu ini pelan jalannya cukup untuk dipakai sambil membaca ayat kursi 360 kali, seperti itu. Nah, ini hanya teknik saja, hanya teknis. Kenapa harus kebu seperti itu? Kenapa kok kebu nggak boleh dikasih makan pohung
di alun-alun kidul, wah ini syirik, ini mensyirikkan pohong. Enggak, pohong itu sebenarnya enggak apa-apa. Cuman pohong itu, kita itu kalau apa-apa harus ingat yang adi luhung pohong. Jadi seperti itu. Kemudian di bulan Muharram Nabi Musa diselamatkan oleh Allah ketika melewati jembatan melewati Laut Merah itu tanggal 10 Muharram. Jadi Raja Fir'aun meninggalnya tanggal 10 Muharram. Jadi kalau ada haulnya Fir'aun tanggal 10 Muharram. Itu. Makanya di bulan Muharram itu kita diperintahkan untuk meningkatkan ibadah dalam berbagai perspektif ibadah. Ngoten nggih. Puasa diperbanyak di bulan Muharram. Saya kira Imam Nawawi tenggene syarah Sahih Muslim itu juga mengatakan, dan itu dinukil juga oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah maupun Wahabi, bahwa di bulan Muharram kalau bisa itu kita melakukan aktsarus syiyam, memperbanyak puasa, tapi jangan full 30 hari karena biar tidak tasyabuh sama dengan bulan Ramadan. 29 hari saja puasanya. Kemudian di bulan Muharram masalah Pak itu kok ada teks hadis yang menyebar kemana-mana, man soma yauma asyura, barang siapa orang yang puasa di bulan Muharram kasyami dahri kulli, maka dia seperti orang yang puasa setahun penuh. Masalah seperti itu, puasa itu yang tahu pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Sebidah malih wa an ajzibi, puasa itu yang tahu pahalanya Allah, dan apa yang dipikirkan manusia tidak akan mampu untuk sampai kepada pahala puasa. Jadi kalau menurut kita 1 tahun, ya Allah lebih daripada itu. Pahalanya puasa 10 Muharram lebih daripada itu. Mungkin Allah akan memberi ini lebih banyak daripada yang kita pikirkan. Jadi jangan terpacu kepada hadis tersebut. Walaupun kemudian karena hadis tersebut itu dinukil oleh seorang mujtahid madhab, ada kaidah dalam qaidul fikih, nususul imam ka nususul syari', maka hadis tersebut boleh dipakai walaupun hanya untuk motivasi saja. Jadi puasa tanggal 10 Muharram, katanya 1 hari puasa, besok hari Kamis itu seperti puasa 1 tahun penuh. Yang kedua, at-tausi'atu 'alal iyal, yaitu melebar-lebarkan keluarga. Kalau biasanya jenengan ngasih istri per bulan pinten? Per bulan ngasih 2 juta. Khusus bulan Muharram, Dek, ki kanggo lipstik 3 juta. Ayo ditingkatkan. Biasanya lauk tempe nggih. Nah, misalnya masjid Al Mukmin biasanya nggak ada snacknya, ya khusus Rebu malam Kamis nanti yang sholat dikasih air minum dan seterusnya. Pokoknya ditingkatkan daripada hari biasa. Ada seorang ahli hadis namanya Syekh Muhammad Yasin, mengarang kitab berjudul Diyaul Budur. Beliau ulama dari Mesir ya, cuman meninggalnya di Klaten. Beliau menukil sebuah hadis, maka wasallallahu ala jami'i sanati. Orang itu kalau menyenangkan keluarganya di bulan Muharram, maka dia akan disenang-senangkan oleh Allah di setahun berikutnya. Karena bulan Muharram ini bulan yang merupakan awalan. Yang ketiga, menyenangkan anak yatim dan haram. Kadang-kadang kita hanya anak yatim, tapi haramnya lupa. Yatim niku man di dalam kitab Bughdil Muhtaj, man mata abuhu qabla bulughi. Orang yang mati bapaknya yang mati bukan ibunya. Lah sedangkan dia belum balik, itu namanya yatim. Makanya kalau panjenengan nanti mengadakan acara santunan anak yatim, kok enten piatu nih, judulnya diganti santunan anak yatim dan du'afa. Jadi biar nanti kalau ada yang piatu yang meninggal ibunya dihadirkan, nggak apa-apa karena mereka juga perlu kita sayangi, betul nopo. Terus anak yatim niku dereng balik. Umpami kok di daerah sini ada yang disantuni sedangkan dia sudah balik, nggih mboten nopo, tapi tidak masuk dalam tekstual Aidul Yatam tadi. Aidul Yatama. Nah, terus nggih nak menyantuni anak yatim niku nggih melihat umur, Pak, nggih. Santunan anak yatim. Anak yatimnya didatangkan di depan. Anak yatimnya niku mahasiswi. Dilus-lus rambutnya ya enggak boleh. Ya menyesuaikan, kalau sudah gede ya dikasih uang saja atau dikasih sangu saja. Jadi jangan sampai kemudian bersentuhan, itu tidak boleh. Kalau sudah gede anak yatimnya ya
disantuni saja, tapi tidak perlu dielus-elus rambutnya. Kalau sudah gede anak yatimnya jangan disantuni tapi dinikahi. Itu ya. Dan harum ini kan mau dilupakan harumah. Wong tua sing wis tua renta, orang yang sudah tua renta itu juga dimuliakan. Ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang memuliakan orang tua yang sudah tua di kampungnya atau di mana, dia akan dimasukkan surga bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi santunan itu jangan anak yatim toh, tapi piatu juga sama harum orang yang tua renta. Nah teng daerah di desa kula niku orang tua juga disantuni seperti itu. Kemudian berikutnya adalah mandi taubat. Mandi taubat itu harusnya setiap hari, tapi minimal di bulan Muharram ini kita sering-sering bertaubat, mengupdate daripada diri kita. Cara wong Jawa riyen niku ngedusi badan, niat ingsun ngedusi sak awak, sak badan kanthi sampurna, zahir batin, sedulur papat limo pancer kakang kau adi hari. Ini kan cara ya ulumuddin nawaitul husla li rafil hadasil abari zahirana litaubati zahiran wa batinan. Batin itu nanti mencakup syariah, ariyah, nariyah, jariyah. Nah dijawabke menjadi napa? Sedulur papat lima pancer kakang kawa di hari. Ini cuma beda bahasa tok, betul-betul saya dipermasalahkan, ngoten. Cuma beda bahasa. Jaron jenengan saged niate basa Jawa nggih basa Jawa mboten napa, enggak apa-apa. Kalau bisa bahasa Arab ya lebih bagus. Karena apa-apa itu kalau menggunakan bahasa Arab selama masih mampu dalam urusan ibadah itu lebih mulia. Walaupun nanti ada beberapa hal yang tidak boleh dibantah. Seperti ketika sholat la yajuzu illa bil lughatil arabiyyah. Enggak boleh Fatihah diganti selain bahasa Arab. Bahkan para ulama ahli fikih enggak ada khilaf ya. 4 mazhab. Misalnya orang enggak hafal Fatihah bagaimana? Fabadil diganti dengan ayat yang dihafalkan. Biqadri hurufi dengan kadar hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tok nggih diwaca ping 7 kan. Kalau enggak mampu membaca zikir yang dia hafal. Kalau enggak mampu maka al-qiyam biqadril Fatihah. Maka dia cukup berdiri dengan kadar cukup membaca surat Al-Fatihah. Enggak boleh diganti pakai bahasa selain bahasa Arab karena Fatihah ini harus pakai bahasa Arab. Kemudian dianjurkan untuk i'adatul marid. Pokoknya semua amal soleh lah. I'adatul marid itu napa mengunjungi orang sakit. Kalau ada masyarakat sekitar masjid ada yang sakit, dikunjungi, disantuni. Kalau misalnya kena penyakit corona ya diteri sesuatu gitu. Jadi kalau pokoknya memuliakan orang sakit itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya itu bertepatan di tanggal 10 Muharram. Nabi Ayub. Nabi Yakub sembuh dari penyakit matanya bertepatan tanggal 10 Muharram. Masya Allah. Nabi Yakub maksudullah. Nabi Yakub itu tidak buta, tapi beliau bikas suratid dumu karena sering menangis maka matanya ketutupan saking gedene pelopak matanya beliau. Para ulama ahli akidah saya kira tidak berani gitu. Belum pernah saya kira ada ulama ahli akidah itu mengatakan Nabi Yakub buta, belum pernah. Yang mengatakan buta itu ya di buku-buku referensi terjemahan itu. Di kitab Tuhfatul Murid, kitab Jauharit Tauhid, di akidah apapun, Salafi, Ahlu Sunnah, saya kira tidak ada yang berani mengatakan Nabi Yakub itu buta karena biwiri naksin ka khafifil marodi. Nabi dan Rasul itu tidak mungkin pernah mengalami dari hidupnya kecuali dia itu pasti selalu mulia. Lah buta itu termasuk aib menurut para ulama sehingga tidak mungkin Nabi Yakub buta saat itu, tapi hanya terlalu sering menangis. Lah mulai bisa membuka matanya tanggal 10 Muharram. Ya, kalau bisa orang sakit dijenguk karena ibroh tadi orang sakit itu. Pahalanya apa? Faka'annahu, maka dia seperti mendapatkan pahala mengunjungi seluruh anak Adam yang sakit, keturunan Nabi Adam yang sakit di saat tersebut, seperti itu. Dan ini hadisnya sudah dinukil juga oleh Imam Ghazali atau Imam Bakri Syatto di dalam kitab Ihya Ulumuddin maupun di dalam kitab kitab Hasyiah Yanatul Talibin. Imam Ghazali itu ulama ahli hadis. Jadi Imam Ghazali itu
kalau menulis satu hadis nunggu dulu mimpi ketemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemarin ketika ada yang mengatakan hadis di dalam kitab Ihya itu ada yang dhaif, kemudian di akhir-akhir tahun abad kemarin itu ada seorang ulama namanya Imam Az-Zabidi menulis kitab gede sekali ya, itu kitab Ittihaf Sadadil Muttaqin. Di dalam kitab itu dibahas secara komprehensif lengkap tentang bagaimana status-status hadis yang ditulis oleh Imam Ghazali. Jadi jangan termakan isu-isu yang mengatakan bahwa hadis ini maudhu, hadis ini palsu, kalau nggak sesuai dengan Quran yang dipahami palsu, nggak seperti itu. Kita memahami hadis ini palsu atau tidak tentu harus mengikuti pendapat orang yang mencapai derajat mujtahid dalam madhab. Kalau tidak sampai mujtahid nanti tertolak Pak. Jenengan itu misalnya ya, dah pokoknya saya pakai Quran hadis, baik di pesantren atau di perguruan tinggi atau dalam dunia ilmiah pasti tertolak, pasti tertolak. Universitas manapun, Universitas Islam Madinah, Universitas Al-Azhar, mereka pakai mengikuti pendapat para ulama, tidak langsung kemudian dari Quran hadis kan, dan hukumnya haram seperti yang kemarin kami sampaikan, man qala fil Qur'ani bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa orang yang berdalil langsung dari Quran dari hadis, maka tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, haram, hukumnya haram. Dan itu banyak beberapa teks hadis yang melarang itu dalam beberapa riwayat yang berbeda. Bon. Kemudian dianjurkan kita di bulan Muharram itu atas sodok, banyak-banyak sodakoh diperbanyak. Niki Kanjeng Nabi itu kalau masuk bulan Muharram itu ya mengupdate dirinya, tapi juga tidak lupa kemudian semakin cinta kepada tanah airnya. Dan dilalah niki tahun ini Muharramnya bertepatan dengan 17 Agustus, bermirip-mirip, berdekatan. Ini kita harus memuliakan negara Indonesia. Kapan dalam niku ngaos tenggene lembaga yang ngurusi tentang terorisme pemerintah pusat. Ditanya, apa kita itu tidak menggunakan kalimat Islam dalam bernegara, katanya. Kenapa Indonesia itu tidak menggunakan negara Islam Indonesia, negara syariat Indonesia? Kenapa tidak menggunakan kalimat yang Islam-Islam? Saya jawab, karena Rasul ketika membuat negara tidak pernah menggunakan kalimat Islam, bahkan melarang Sayyidina Ali ini Isna'id Dustur, buat undang-undang, buat nama negara. Sayyidina Ali mengatakan sudah membuat undang-undang 57 pasal, hada kitabur Rasulillah Muhammad, ini undang-undang Rasul Muhammad, undang-undang syariat Muhammad. Sayyidina Rasul mengatakan hada wa hada, hapus yang kalimat ini. Loh, Kanjeng Nabi, jangan dihapus Kanjeng Nabi, biar negaranya nanti jadi negara Islam Madinah atau negara syariat Madinah atau yang lain lah kira-kira. Kanjeng Nabi mengatakan jangan. Kita tinggal di sini itu tidak hanya orang Islam, ada Bani Aus, Khadraj, Punaiko, Bani Nadir dan seterusnya. Agamanya berbeda-beda. Makanya jangan pakai nama Islam karena yang tinggal di sini itu beraneka ragam. Tapi undang-undangnya tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Maka Piagam Madinah tidak pakai kalimat Piagam Islam Madinah, hanya menggunakan Piagam Madinah. Madinah niku napa? Madinah itu nama dari, kalau bahasa Inggrisnya welfare state, negara berkesemakmuran, negara yang melindungi masyarakatnya, negara yang melindungi kaum minoritas, negara yang mandiri, negara yang disiplin. Itu bahasa Arabnya tamadun, madain, atau negara Madinah. Seperti itu. Makanya saat Indonesia merdeka tidak menggunakan kalimat negara Islam Indonesia. Pancasilanya pun dihapus, tidak menggunakan berdasarkan syariat Islam, tapi cukup yaitu ketuhanan yang Maha Esa, karena kita nanti akan tinggal. Makanya kalau kita mengaku pengikut Rasulullah, ya seperti inilah negara yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tentu tetap kita evaluasi terus nggih. Pemerintah kalau membuat aturan yang bertentangan dengan Quran dan hadis berdasarkan pendapat para mujtahid madhab, kita harus ajukan gugatan gitu. Tapi jangan kesusu. Sekitar 3 minggu yang lalu ya, pas Idul Adha itu kan, wah Masya Allah, ada sekitar 16.000 yang itu ya mencaci, memaki, merendahkan Presiden Joko Widodo.
karena menulis di dalam statusnya beliau, nggak tahu itu officialnya atau beliau sendiri nggak tahu. Intinya pemerintah telah melakukan sholat Idul Adha sesuai protokol kesehatan, menghadirkan khotib, imam, muadzin sholat Idul. Idul Adha ada muadzinnya. Wah, langsung ini. Baru di zaman Khalifah Jokowi ada muadzin itu. Pas pokoknya mencaci tok, memaki tok. Ini jangan kesusu. Jamaah mukmin itu jangan kesusu, jangan ikut-ikutan orang-orang yang seperti itu. Kalau ada yang aneh seperti itu, nanti segera DWA kepada ustadz yang ada di sini. Pak Ustadz ngapunten, ini kok presiden kok membuat kalimat muadzin itu apa? Sederhana sebenarnya. Memang kalau kita ngajinya takrif, fatul qori, fatul mu'in, itu ya kalimatnya Bilal bukan muadzin. Cuman kalau kita ngaji seperti kitab Majmu' Syarah Muhadzab 24 jilid, kemudian itu ada 11 jilid di tempat kita ya, cetakan kita. Maka di sana dikatakan wa qala Syafi'i wa uhibbu ay ya'murul imamul ma'muma wa uhibbu ay ya'murul imamul muazzina. Imam Syafi'i mengatakan untuk sholat Idul Adha dan Idul Fitri, beliau senang kalau ada imam itu menyuruh muazzin, kalimatnya muazzin, untuk muadzin tersebut mengumpulkan masyarakat dengan ucapan as-sholatul jami'ah. Jadi Imam Syafi'i menggunakan kalimat muadzin bukan Bilal. Jadi seperti itu. Saya jawab di beberapa media. Presiden Jokowi itu nggak salah karena beliau sudah sesuai dengan kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Walaupun nggak tahu apakah sengaja atau memang khilaf gitu. Tapi nggak salah artinya. Jadi kalau nanti ada apa-apa jangan kesusu untuk memberikan hukum, termasuk ini Kanjeng Sinuwun dan ada dalilnya semua, dan itu ada di dalam kitab-kitab muktabar. Kami sering mengatakan kitab-kitab yang kita pakai di pengajian ini adalah kitab-kitab yang standar dipakai oleh MUI, NU dan Muhammadiyah. Tentu seperti itu ya. Enggak kalau Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di hari kemerdekaan Indonesia nanti monggo kita semuanya berkhidmah. Kanjeng Nabi itu kalau tahu negaranya begitu, harroka dabatahu awa'au ko'anakotahu. Kanjeng Nabi itu senang kalau melihat negaranya. Maka kalau kita melihat NKRI ulang tahun kemerdekaan, ya kita harus senang, harus merayakan, masang bendera dan seterusnya. Dan itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kitab Bulughul Maram. Biasanya kalau setengah jam atau setengah waktu pertama itu menjelaskan yang up to date, kemudian setengah berikutnya baru melanjutkan ya. Karena kadang-kadang ada titipan-titipan pertanyaan gitu. Kitabul Buyu'i ai hadza utawi iki ku Kitabul Buyu'i, kitab kang mertelake masalah dol tinuku. Jadi bab ini menjelaskan masalah jual beli. Babu syurutihi babu syuruti utai bab pira-pira syarate buyuk wa ma nuhiya anhu. Jadi bab ini menjelaskan apa syarat-syaratnya jual beli dan apa yang dilarang dalam jual beli tersebut. An Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyab. Rifa'ah bin Rafi niku pernah tanglet dumateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, pekerjaan yang paling mulia menurut Allah itu apa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi pernah ditanya, Kanjeng Nabi, pekerjaan yang paling afdal, paling dicintai oleh engkau dan Rasul dan Allah itu apa? Kanjeng Nabi mengatakan, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Yang pertama adalah yaitu usaha yang dikerjakan pakai tangan. Yang kedua adalah jual beli yang jujur, jual beli yang benar sesuai dengan syariat. Jadi kalau jenengan pengen bekerja dengan pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah, maka jadilah seorang pekerja yang pakai tangan atau dengan menjadi seorang pedagang. Niki. Enten sing pedagang mboten? Kebanyakan nggih. Pedagang nggih. Pedagang properti, pedagang buah-buahan itu mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu terutama pedagang Shopee ya, yang di Shopee itu nggih. Ini mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. La amalur rajuli biyadihi niku napa Pak Musta'in? Saya mendapatkan beberapa penjelasan ulama. Imam Zainuddin Al-Malibari salah satu murid
dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan yaitu al-falah, petani. Yang dimaksud dengan itu petani. Petani kan pakai tangan itu, petani. Wakil di dalam kitab yang lain, kita Fathul Bari misalnya atau dalam kitab yang lain, seorang tukang ukir. Tukang ukir niku paling mulia, Jeporonan niku. Tukang ukir itu karena pakai tangan, maka itu adalah pekerjaan paling mulia. Ya wallahu alam lah. Jadi ini adalah pekerjaan pakai tangan itu pekerjaan paling mulia. Saya jualan Shopee itu kan pakai tangan itu. Ngetiknya pakai tangan ya. Ya susah juga. Ya mungkin saja dimaknai seperti itu, monggo. Pokoknya kalau bisa jangan sampai tidak bertani, tidak berdagang. Kulo niku nggih berdagang sadian tertentu gitu nggih. Artinya hanya untuk mengikuti kesunatan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau keahlian Al-Fakir sebagai fikih atau dosen ahli hukum tidak kita perjualbelikan. Kholas itu pengabdian ke negara. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'amal fathi wa huwa bi Makkah. Jabir bin Abdullah niku pernah mireng Kanjeng Nabi ketika Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah niku ngendika ngeten. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Kanjeng Nabi itu melarang jual beli perkara yang haram. Pertama adalah arak, 2 bangkai, 3 celing. Celing niku napa? Celeng. Tulisannya teng kitab kuning celing. babi. Yang keempat adalah patung, berhala. Nah, ini diharamkan, arak haram. Nah, kemudian bangkai haram. Khinzir di sini kemudian dalam kitab mazhab Hanafi atau Hambali maksudnya ya semua yang najis begitu. Semua yang najis itu haram diperjualbelikan. Kecuali nanti mazhab Imam Maliki. Mazhab Imam Maliki masih ya boleh tapi dengan niat nakluliyat. Dengan sadian pupuk kandang itu niatnya gak jual beli tapi nakluliyat. Jadi Pak tolong kirimkan pupuk kandangnya ke rumah saya ya. Ya ini tak kasih upah karena kamu sudah ngasih saya pupuk kandang. Jadi niatnya nakluliyat, tidak jual beli. Paham ya? Ada beberapa hewan yang tidak boleh diperjualbelikan. Yang pertama kucing. Yang kedua kucing menurut Imam Syafi'i nggak boleh, walaupun Hanafi nanti ada yang mengatakan boleh. Kucing, kemudian akrab, burung yang di kuburan itu, burung gagak, betul asal. Terus ular nggak boleh diperjualbelikan. Kalbun akur, anjing yang galak, gak boleh. Tapi kalau kalbun mu'allim, anjing yang dipelihara di rumah itu boleh. Kalbun mu'allim, anjing yang jaga itu boleh diperjualbelikan. Tapi kalau kalbun akur gak boleh dalam madhab. Kemudian yang tidak boleh diperjualbelikan itu akrob, kalau jengking tidak boleh. Ya ini beberapa yang tidak ada boleh. Nah, ada solusi Pak, ada. Tidak jual beli tapi apa? Tukar menuk. Minta tolong mengirim barang, kasihkan ke saya, kamu tak kasih upah yaitu sekian. Tolong aku minta kucingnya ya, nggih, dikasih kucingnya, kemudian jenengan ganti 200.000. Paham nggih? Ongkirnya 200.000. Itu solusi dalam madhab, itu solusi di dalam kitabnya para ulama. Imam Maliki memberi solusi begitu. Jadi sering kucing, terutama kucing ya pripun nggih. Ya kalau kita intiqalul madhab memakai madhab yang lain ya bisa-bisa saja. Cuman kan selama masih bisa bermadhab satu Syafi'i ya kita pakai Syafi'i saja. Patung di sini nggak boleh kecuali kalau patung itu selama dipakai untuk menyembah. Kalau nggak pakai menyembah nggak apa-apa. Jual beli patung dan patungnya nggak berbentuk loh, kalau berbentuk nggak boleh. Berbentuk kalau misalnya berbentuk di sini adalah yaitu taman, yaitu sempurna. Misalnya patungnya cuman separuh nggih mboten napa-napa. Patungnya separuh mboten napa-napa karena tidak mungkin bisa diberi nyawa. Tapi kalau sempurna bentuk itu menurut sebagian pendapat yang muktamad tidak diperbolehkan, apalagi dipakai untuk menyembah. Faqil ya Rasulullah, ara'aita syuhumul maitah. Kira-kira orang yang jual gajahnya minyak bangkai bagaimana? Fa innaha tutla biha sufun wa tudhanu bihal julud wa yastushibu bihan nas. Fa qala la huwa haram.
Ini tentunya nanti akan dibahas di bab-bab a'imah, bab akhir. Semua yang ada di dalam dirinya bangkai, kullu makana fil hayawani ghairi dabhi, atau dabhi. Setiap yang ada di dalam dirinya hewan yang tidak disembelih, maka hukumnya najis. Paham ya? Setiap sesuatu yang ada di dalam dirinya hewan yang tidak disembelih, maka hukumnya najis. Sapi mati, kemudian di sana ada minyak kulitnya dipakai, hukumnya haram. Jadi nggak boleh Kanjeng Nabi. Kecuali kalau nanti kulitnya disamak, nah itu nanti beda lagi. Nanti ada babnya, menyamak kulit mboten napa. Termasuk makuti'a an hayawanin ghairi makul inda hayati la yajuz ay najisun. Setiap sesuatu yang terpotong dari hewan yang tidak boleh dimakan walaupun masih hidup, najis hukumnya. Contohnya apa? Kucing asal dimakan mboten? Tidak haram dimakan. Karena kucing haram, tapi kan kucing kan tidak najis. Maka napa namanya niku? Ketika jenengan tidur sama kucing, kucingnya brodoli napa? Bulunya, maka bulunya dihukumi najis karena kucing tidak boleh dimakan. Ini kaidahnya begitu. Kalau sapi brodoli bulunya boleh nggak Pak? Boleh, nggak najis. Kenapa? Sapi itu boleh dimakan. Ini kaidah. Setiap hewan yang boleh dimakan ketika disembelih, apa yang terpotong dari dirinya ketika masih hidup, hukumnya masih suci. Kecuali kalau begini, misalnya jenengan kecuali kalau berhubungan dengan daging nggak boleh. Misalnya ngeten, jenengan aku pengen sop buntut sapi. Wah, sapi ini jenengan tasik urip, jenengan tugel buntutnya jiran, maka buntut ini hukumnya haram gitu. Karena belum disembelih. Najis, bulunya najis. Kalau haram nggih boten najis. Nggak boleh. Tapi ngeten, bulu kucing itu najis, tapi kan kering nggih kok, kering. Aljaf ma'aljaf layanjus. Ketika kering sama kering maka tidak menjadi najis. Paham nggih? Bulu kulit jenengan misalnya ada bulu kucing dilemparkan ke sini. Bulu kucingnya kering, ini kering, maka kita tinggal bersihkan saja, tidak apa karena sama-sama kering. Kecuali kalau yang satu basah mboten asal. Paham nggih? Dan kita selesaikan satu hadis. Summa ba'uhu fa'akalu thamanahu innallaha lam haram 'alaihi syumuha jamaluhu syuhumuha summa ba'uhu fa'akulu thamanahu. Jadi tidak boleh kita itu memanfaatkan apapun ya. Bagaimana dengan gadingnya gajah. Lah gading gajah itu kalau kering di rumah jenengan nggak apa-apa. Jadi misalnya di rumah jenengan kasih gading mboten napa-napa selama kering mboten napa-napa, karena kalau kering kan hukumnya suci seperti itu. Oke, satu hadis lagi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ikhtalafal mutabayyi'an wa laysa bainahuma bayyinatun fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ah aw yatatarakan. Dikatakan ini ada undang-undangnya ya, undang-undang HPK, hak perlindungan konsumen. Ya, walaupun belum di up to date sama DPR. Jadi konsumen itu berhak mendapatkan perlindungan dari produksi barang yang telah dibeli. Maka syariat itu kemudian melindungi masalah itu. Misalnya terjadi cekcok antara penjual dan pembeli. Loh, saya tuh membeli lewat Shopee, le mineral, tapi ternyata dikirim Aqua. Jenengan boleh komplain. Syariat melindungi hal tersebut. Ya walaupun nanti ada masa-masa yaitu sudah bahasa kitabnya sudah mujnim, sudah expired. Kalau misalnya ini makanan 10 hari sudah expired, jenengan pesennya itu roti bakar, jenengan ternyata dikirim itu adalah martabak, dan jenengan nggak langsung komplain tapi ditunggu 10 hari, jenengan boten asal komplain. Ini aturan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas tidak boleh kita itu kemudian
tidak melindungi hak-hak pembeli, tidak boleh. Islam melindungi hak-hak pembeli. Ketika terjadi perselisihan di antara para penjual dan pembeli, syariat itu melindungi hak pembeli. Saya kira itu dulu. Ada pertanyaan, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Mas'ud Al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tsamanil kalbi. Kanjeng Nabi tidak memperbolehkan jual beli anjing, tidak boleh. Anjing yang galak, kalau anjingnya itu dipelihara boleh. Wa mahril bahi. Kemudian Kanjeng Nabi itu mengharamkan hasil napa? Bayi niku kalau bahasa kitab kuningnya wadon lonte. PSK lah kalau kita nggih, hukumnya haram menjadi seorang PSK. Wa khulwanil kahin, dan Kanjeng Nabi itu mengharamkan hasil seorang dukun, tidak boleh. Jadi jenengan sebagai seorang peramal, kemudian hasilnya itu dianggap haram menurut syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang misalnya meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia atau ibunya meninggal dunia, bapaknya penjudi atau ibunya seorang PSK meninggal. Lah ini warisannya yang mana nih yang hasil judi? Warisannya mana nih yang hasil PSK? Kan tidak jelas. Maka jenengan melakukan yaitu takdir, perkiraan. Kira-kira si fulanah ini menjadi PSK selama 5 tahun. Tiap malam penghasilannya 1 juta misalnya. Kira-kira 1 juta itu dia bisa menabung tiap bulan misalnya 100 ribu. 5 kali 100 kali 12. Ambil segitu, kemudian pakai untuk perkara yang mustaqdar atau ihanah, pakai untuk sesuatu yang tidak ada harganya. Misalnya bangun got, ngeten nggih. Misalnya bangun sepiteng, tapi bukan milik pribadi loh nggih, milik umum. Bangun trotoar itu seperti itu, enggak apa-apa. Ya, seperti hukum bank. Saya sering mengatakan kalau jenengan punya hasil bunga itu jangan tidak dipakai, jangan tidak ambil, tapi pakai untuk perkara yang tidak mulia, tapi untuk umum loh nggih, misalnya pakai bangun got dan sebagainya, dan tidak mengatasnamakan pribadi jenengan. Kenapa? Karena madharatnya lebih besar kalau tidak diambil oleh orang-orang non-Islam, misalnya dipakai bangun gereja, itu lebih berbahaya. Ada dalilnya, nanti ada di dalam kitab yang ditulis oleh Imam, yaitu Imam Ali Syabro Malisi. Jadi ambil saja kalau sudah nanti jenengan bisa menikmati warisannya, karena tidak semua warisan beliau tentu dari perbuatan maksiat seperti itu. Wa an Jabir bin Abdillah annahu kana ala jamalin lahu qad a'ya fa arada ayyusabbibahu. Qala falahikoni an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fada'ani wa darabahu fasara sayran lam yasir mislahu faqala bi'ainihi bi uqiyatin qultu la thumma qala bi'aini fabi'uhu bi uqiyatin washtarattu humlanahu ila. Jadi nganu nggih, ore-oreane kuatah kitab itu, jadi teks aslinya enggak kelihatan. Kita itu selama masih bisa untuk menyembelih hewan tidak boleh menggunakan yang lain. Ayam bisa dicekel, disembelih, harus disembelih, nggak boleh ditembak. Dan nggak boleh menyembelih hewan itu menggunakan kuku, nggak boleh, hukumnya haram. Wa kadzalika menggunakan taring, hukumnya haram. Gigit, hukumnya najis hewannya tersebut. Paham ya? Kemudian menyembelih hewan menggunakan sesuatu yang tumpul tidak boleh. Hewannya bisa menjadi najis seperti itu atau menjadi bangkai. Makanya harus hati-hati ketika menyembelih hewan. Ketika misalnya menyembelih hewan kurban, ketika capek segera diganti. Ketika masih hayah mustaqiroh, misalnya menyembelih hewan, wah capek, atau ternyata pesonya ketul, pesonya itu tumpul, dan diganti dengan peso yang baru. Ini masalah penyembelihan hewan kurban. Ada hewan enggak kurban tok, semua hewan. Makanya kalau jenengan beli, Pak Bu, beli makanan untuk keluarga dan anak-anak, tidak hanya melihat halal, tidak, tapi pastikan misalnya
warung ini itu yang menyembelih pernah ngaji di Masjid Al-Mu'min, atau toko ini itu adalah yang punya ahli pengajian, atau ya biar pasti. Karena label halal itu yang penting jenengan lapor ke MUI selesai halal. Tapi penyembelihan tiap harinya bagaimana? Nggak jelas. Ada beberapa toko warung di Solo itu memang sengaja menghadirkan ustadz untuk menyembelih. Ada di depan kantor PCNU itu ada warung penembak jitu. Itu kalau pagi katanya ada ustadz datang ke sana bagian menyembelih ada. Jadi untuk memastikan. Ada beberapa yang lain, banyak sekali warung-warung seperti itu. Dan Kiai Abdul Razak Sofawi dulu setiap subuh seperti itu muter nyembelih ayam-ayam biar sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau jenengan tidak mengecek bahaya, walaupun secara fikih ketika jenengan beli misalnya CFD apa jadi? KFC. KFC. Jadi tembas KFC ngoten pokoknya sudah digoreng ada tulisannya halal, hukumnya halal menurut fikih halal karena sudah dia mengaku mentakyin ini halal. Cuman ketika kita lebih bisa hati-hati lebih afdol. Beberapa waktu lalu misalnya kami beli ayam di sekitar Kartosuro, nggak nyebut tokonya apa, ada ininya, ada hajinya, ada hajahnya. Kemudian ketika dibawa pulang, ngapunten mulai dari kepala sampai tubuh ini nggak ada bekas sembelihan sama sekali, utuh gitu seperti itu. Di Pondok Al Muayyad pernah ada tukang jual beli ayam atau daging di dekat pondok, santri beli. Kemudian setelah diseret, loh kok nggak ada bekas sembelihnya sama sekali gitu. Jadi utuh gitu. Karena memang kalau tidak disembelih katanya, kalau nggak disembelih cuma ditusuk saja bagian belakangnya atau atasnya begitu, itu dagingnya lebih lezat katanya gitu. Bon, ada pertanyaan boleh? Tutup. Kalau tidak ada, kita berdoa nggih, semoga penyakit corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. NKRI semakin menjadi negara yang berkah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus Bapak Srianto dan Ibu Juwarsih dan seluruh keluarga kita yang telah meninggal dunia, khususnya akhir-akhir ini, semoga mereka semuanya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.